Halo anak-anakku semua, bertemu lagi dengan Pak Stefanus di video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas penyelesaian mengenai tugas 2 yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan belajar dari rumah Rabu lalu. Kita akan membahas satu persatu soal yang telah kalian kerjakan. Soalnya itu ada 2. Yang soal pertama itu A, B, C, D, E. Kemudian soal yang kedua itu hanya kalian diminta menentukan himpunan penyelesaiannya. Sedangkan soal yang pertama kalian diminta untuk mencari penyelesaian dan juga membuat atau menggambar garis bilangan dari penyelesaian pertidaksamaan tersebut. Oke, kita mulai saja dari soal yang pertama. Soal yang pertama itu pertidaksamaannya adalah 3x ditambah 7 kurang dari atau sama dengan, ini tanda kurang dari atau sama dengan 10. Nah, kita diminta mencari penyelesaiannya. Penyelesaiannya bagaimana? Seperti biasa kita kelompokkan variabel di ruas kiri, konstanta di ruas kanan. Berarti untuk soal yang ini 7 ini konstanta harusnya pindah ruas ke kanan menjadi 3x kurang dari atau sama dengan 10 dikurang 7. Karena tadi 7-nya di ruas kiri, pindah ruas ke kanan jadi jadi kurang 7. Sehingga disederhanakan 3x kurang dari atau sama dengan 10 dikurang 7, hasilnya 3. Nah, di sini 3x masih bisa disederhanakan. 3x untuk menjadi x kita bisa bagi dengan 3. 3x dibagi 3, ruas kiri dibagi 3. Ruas kanan juga harus dibagi bilangan yang sama, yaitu 3. 3x dibagi 3 itu menjadi x, kemudian 3 dibagi 3 menjadi 1. Sehingga penyelesaian dari pertidaksamaan 3x plus 7 kurang dari atau sama dengan 10 itu bentuk sederhananya adalah x kurang dari atau sama dengan 1. Nah, sampai sini Bapak harap kalian paham. Setelah sampai sini kita gambar garis bilangannya. Kita buat dahulu garis bilangannya. Angkanya mulai dari 1, ke kanan ada 2, 3, ke kanan, ke kiri di sebelah 1 ada 0, min 1, min 2, min 3, min 4. Penyelesaiannya kan x kurang dari atau sama dengan 1. Berarti kita kasih titik lingkaran penuh pada angka 1 di garis bilangannya. Mengapa lingkaran penuh? Karena tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari atau sama dengan. Kalau kurang dari atau sama dengan, artinya satunya ini termasuk sebagai penyelesaian. Jadi titiknya lingkaran penuh. Tapi kalau tadi tanda pertidaksamaannya hanya kurang dari, itu satunya lingkarannya hanya lingkaran biasa, tidak penuh, yang menandakan satunya tidak termasuk. Nah, itu bedanya lingkaran penuh dengan lingkaran tidak penuh. Nah, untuk penyelesaian ini lingkarannya penuh karena kurang dari atau sama dengan 1. Satunya termasuk. Lalu kita buat panahnya ke arah kiri. Kenapa ke arah kiri? Karena tandanya kurang dari, berarti yang
kurang dari atau sama dengan 1, yaitu 0, min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya adalah penyelesaian dari pertidaksamaan 3x plus 7 kurang dari atau sama dengan 10. Nah, kalau diarsir, ini dia daerah penyelesaian pertidaksamaan tersebut. Bisa kita coba. Pertidaksamaannya 3x plus 7 kurang dari atau sama dengan 10. Kita ambil penyelesaiannya. Karena 1, kita coba angka 1. 1 sebagai penyelesaiannya. Berarti kita bisa 3 dikali 1 ditambah 7 kurang dari atau sama dengan 10. 3 dikali 1 itu 3 ditambah 7 kurang dari atau sama dengan 10. 3 ditambah 7, 10 kurang dari atau sama dengan 10. Ini pernyataannya jadi benar karena 10 sama dengan 10. Karena 1 adalah penyelesaiannya. Bagaimana kalau kita ambil slide penyelesaiannya yang sebelah kanan 1 yaitu 2. Kita coba. 3x plus 7 kurang dari atau sama dengan 10. X-nya kita ganti 2. Berarti 3 dikali 2 plus 7 kurang dari atau sama dengan 10. 3 dikali 2 itu hasilnya 6 ditambah 7 kurang dari atau sama dengan 10. 6 ditambah 7 itu 13 kurang dari atau sama dengan 10. Nah, kita dapat pernyataannya 13 kurang dari atau sama dengan 10. Apakah 13 itu kurang dari 10? Tentu tidak, 13 itu lebih dari 10. Sehingga karena kita memasukkan penyelesaiannya 2 yang bukan merupakan penyelesaiannya, hasilnya adalah salah. Itu untuk mengujinya. Jadi sebenarnya penyelesaiannya kita dapat sudah benar. 1, 0, min 1, min 2, min 3. Yang kurang dari atau sama dengan 1. Kalau kita mencoba penyelesaiannya 2, pasti hasilnya salah. Itu dia untuk menguji apakah jawaban kita benar atau salah. Ini untuk pembahasan yang A. Kita lanjut pembahasan ke soal yang B. Kemudian soal yang B, kita diminta mencari penyelesaian pertidaksamaan 5x ditambah 9 kurang dari atau sama dengan 4x ditambah 1. Yang pertama harus kita lakukan kelompokan seperti biasa. Ini konstanta ke ruas kanan, 4x variabel ke ruas kiri. Begitu ya. Biasakan. Berarti kita tulis kembali 5x dikurang 4x. 4x dari ruas kanan pindah ruas kiri jadi dikurang atau min 4x. Kemudian di ruas kanan sudah ada 1 dan dikurang 9. Asalnya 9 dari ruas kiri. Positif jadi negatif. Sehingga kita dapat 5x dikurang 4x kurang dari atau sama dengan 1 dikurang 9. Nah, untuk mengingatkan, Bapak menemukan ada di antara kalian menuliskan pertidaksamaan itu ada tanda sama dengan di sini. Nah, ingat untuk pertidaksamaan tidak perlu ada tanda sama dengan karena ciri dari pertidaksamaan itu memiliki tanda ketaksamaan atau pertidaksamaan, yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan juga lebih dari atau sama dengan. Jadi kalian tidak perlu menuliskan tanda sama dengan seperti ini.
Ataupun di antara kalian ada juga yang menulisnya ke sebelah kanan, sama dengan 5x min 4x kurang dari 1 dikurang 9. Ada di antara kalian menulis seperti itu. Ini juga tidak tepat, karena tidak perlu ada tanda sama dengan. Yang kalian harus lakukan itu kalian menulisnya ke bawah dari soal, yaitu sejajar dengan tanda ketaksamaannya. Jadi kalau ini kurang dari atau sama dengan, di bawahnya juga sejajar. Kalian harus tulisnya seperti itu. Dan tidak perlu ada tanda sama dengan. Lain halnya dengan persamaan linear satu variabel, itu gunakan tanda sama dengan. Dan menulisnya juga seperti ini, sejajar, menulisnya ke bawah untuk penyelesaiannya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soalnya kembali. Kita sederhanakan, berarti 5x dikurang 4x menjadi 5 dikurang 4 menjadi x, atau 1x. Kita tulis x kurang dari atau sama dengan 1 dikurang 9, itu min 8. Jadi bentuk sederhana dari pertindaksamaan tersebut adalah x kurang dari atau sama dengan min 8. Kemudian kita buat garis bilangannya. Seperti biasa kita buat garis bilangannya dengan angka-angka. Nah, ini kalian menulis angka-angka ini tidak ada aturannya. Biasanya Bapak menuliskan karena ini min 8, biasanya min 8-nya kita tulis. Karena ini kurang dari, berarti yang ke sebelah kiri kita daftar angka-angkanya lebih banyak dibandingkan yang di sebelah kanan min 8. Karena ini tandanya kurang dari atau sama dengan min 8. Begitu ya, tidak ada aturannya. Jadi cukup tulis dengan sesuai yang kalian inginkan. Tapi biasanya yang kurang dari itu lebih banyak di garis bilangan datanya. Oke, kita lihat penyelesaiannya adalah x kurang dari atau sama dengan min 8. Berarti kita buat lingkaran penuh pada min 8. Seperti ini. Kenapa lingkaran penuh? Karena kurang dari atau sama dengan, berarti min 8-nya termasuk ke dalam penyelesaiannya. Lalu panahnya ke kiri karena kurang dari. Seperti itu. Jadi kalau dibuat seperti ini, kita buat lingkarannya, lalu kasih panah ke kiri. Dan ini artinya sebagai daerah penyelesaiannya yang Bapak arsir ini. Jadi penyelesaiannya adalah min 8, min 9, min 10, min 11, min 12, min 13, dan seterusnya yang kurang dari atau sama dengan min 8. Itu dia untuk penyelesaian soal yang B. Soal berikutnya yang C. 2Y dikurang 4 lebih dari 3Y ditambah 9. Pertama, kita kelompokkan variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. 3Y pindah ruas ke kiri jadi min 3Y. Sedangkan min 4 pindah ruas ke kanan menjadi plus 4. Disederhanakan, 2Y dikurang 3Y jadi min Y. 9 ditambah 4 menjadi 13. Ingat, menulis tanda pertidaksamaannya kalian harus sejajar tetap. Ini lebih dari, jadi min Y lebih dari 13. Nah, kita mau mencari nilai Y. Berarti min Y kita bagi dengan min 1. Ingat, kalau ruas kiri dibagi bilangan, berarti yang kanan juga kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu min 1
juga min 1. Kenapa min Y dibagi min 1? Karena min Y itu adalah min 1 dikali Y. Jadi untuk mendapatkan Y, min Y kita bagi dengan min 1. Min Y dibagi min 1 jadi Y. Kemudian 13 dibagi min 1 menjadi min 13. Nah, di sini kita lihat tanda pertidaksamaan berubah arah atau menjadi berlawannya. Awalnya lebih dari menjadi kurang dari. Mengapa? Karena tanda pertidaksamaan akan berbalik arah atau berubah jika kedua ruas dibagi atau dikali dengan bilangan negatif. Kita lihat, ini kita membagi dengan bilangan min 1. Sehingga tanda pertidaksamaan itu harus berubah arahnya. Awalnya lebih dari menjadi kurang dari. Nah, kita dapat bentuk sederhana dari pertidaksamaannya, yaitu Y kurang dari min 13. Kalau kita buat gambar garis bilangannya, kita buat min 13. Kemudian kita buat lingkarannya. Nah, lingkarannya tidak penuh. Mengapa tidak penuh? Karena tandanya itu hanya kurang dari, bukannya kurang dari atau sama dengan. Jadi lingkarannya tidak penuh karena hanya kurang dari. Yang artinya min 13 itu tidak termasuk ke dalam penyelesaian pertidaksamaan tersebut. Nah, setelah kita buat lingkaran tidak penuh pada titik min 13, lalu kita buat panahnya ke arah kiri. Yang menandakan itu artinya kurang dari min 13. Jadi penyelesaiannya adalah min 14, min 15, min 16, min 17, dan seterusnya. Ini kalau kita arsir penyelesaiannya. Seperti itu jawaban untuk soal yang C. Kita lanjut ke soal yang D. 2Y ditambah 3 kurang dari atau sama dengan 21 ditambah 4Y. Kita kelompokkan variabel dengan variabel. 2Y dikurang 4Y. 4Y ini dari ruas kanan pindah ruas kiri jadi min 4Y. Kemudian di ruas kanan 21 dikurang 3 karena 3 tadi dari ruas kiri. Tandanya berubah. Sehingga 2Y dikurang 4Y menjadi min 2Y kurang dari atau sama dengan 21 dikurang 3, itu 18. Kemudian untuk mendapatkan Y berarti min 2Y kita bagi dengan min 2. Ruas kiri dibagi min 2, ruas kanan juga dibagi min 2. Sehingga hasilnya Y lebih dari atau sama dengan min 9. Min 2Y dibagi min 2 menjadi Y, ini jadi Y. Ini 18 dibagi min 2 jadi min 9. Nah, sementara tanda pertidaksamaan awalnya kurang dari atau sama dengan berubah menjadi lebih dari atau sama dengan, karena dibagi dengan bilangan negatif min 2. Itu dia. Kemudian kita dapat bentuk sederhananya Y lebih dari atau sama dengan min 9. Kita buat pada garis bilangan. Karena tandanya ada sama dengannya
lebih dari atau sama dengan, kita buat lingkarannya penuh pada min 9. Kemudian arah panahnya ke kanan. Karena lebih dari. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Min 9-nya termasuk penyelesaian, kemudian yang lebih dari min 9 juga. Penyelesaiannya kan dari min 9, min 8, min 7, min 6, min 5, dan seterusnya. Itu dia untuk penyelesaian yang D. Y lebih dari atau sama dengan min 9. Selanjutnya kita ke soal yang E. Pertidaksamaannya adalah setengah dikali X plus 9 kurang dari atau sama dengan 2/3 dikali 2X plus 3. Nah, ini untuk memudahkan bentuk seperti ini, Bapak rubah bentuknya menjadi seperti ini. Karena setengah dikali X plus 9 itu sama saja dengan X plus 9 dibagi 2. Itu dia. Kemudian 2/3 dikali 2X plus 3 sama saja, yang pembilangnya kita kalikan. 2 dikalikan 2X plus 3/3. Nah, kalau melihat bentuk seperti ini, pasti kalian ingat yang sudah Bapak ajarkan. Kalau ada A per B sama dengan C per D. Itu sudah Bapak ajarkan di persamaan linear. Berarti A dikali D, B dikali C. A kali D sama dengan B dikali C. Berarti kalau kita kalikan, itu adalah X plus 9 dikali 3. Kemudian 2 dikalikan 2 kali 2X plus 3. Itu dia. Ini masih kita bisa rubah bentuknya. Yang ini 2 dikali 2X plus 3. Kita rubah bentuknya menjadi 4X plus 3. 4X plus 6. 2 dikali 2X 4X, 2 dikalikan 3 jadi 6. Nah, baru kita kalikan silang. X plus 9 dikalikan 3, kemudian 2 dikalikan 4X plus 6. Hasilnya jadi 3 dikalikan X plus 9 itu jadi 3X plus 27 kurang dari atau sama dengan 8X plus 12. Itu hasil dari 2 dikalikan 4X plus 6. Sampai sini pasti bisa mudah kita selesaikan. Tinggal kelompokkan variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Ini 8X, pindah ruas ke kiri jadi min 8X. Min 27 asalnya dari ini, 27 pindah ruas ke kanan. Jadi 3X dikurang 8X itu min 5X. Kemudian ruas kanan 12 dikurang 27 jadi min 15. Nah, min 5X kita mau dapatkan X, berarti min 5X dibagi dengan min 5. Ruas kiri bagi 5, ruas kanan dibagi 5. Jadi ruas kiri coret-coret jadi sisa X, ruas kanan sisa 3. Min 15 dibagi min 5 adalah 3. Nah, tanda pertidaksamaannya wajib berubah dari kurang dari atau sama dengan jadi lebih dari atau sama dengan, karena dibagi dengan bilangan negatif min 5. Jadi tandanya berubah. Jadi hasilnya adalah X lebih dari atau sama dengan 3. Nah, kalau kita buat garis bilangannya, berarti lingkarannya penuh di angka 3 karena 3-nya termasuk.
lebih dari atau sama dengan 3. Kemudian panahnya ke arah kanan. Karena lebih dari. Jadi yang lebih dari atau sama dengan 3. Penyelesaiannya adalah 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Ini dia kalau kita arsir. Itu dia penyelesaian untuk soal yang E. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari 10 kurang dari 3x min 2 dengan x elemen bilangan asli. Kalau elemen berarti x itu anggota bilangan asli. Kita tulis dahulu 10 kurang dari 3x min 2. Nah, ini variabel kita biasakan di ruas kiri. Ini dari ruas kanan, berarti kita pindah ke ruas kiri. Jadi min 3x, ini pindah ke ruas. Kemudian di ruas kanan sudah ada min 2 dikurang min 10 yang awalnya plus 10. Kita sederhanakan, min 3x itu kurang dari min 2 dikurang 10 jadi min 12. Lalu kita ingin mendapatkan x, min 3x dibagi min 3, min 12 juga dibagi min 3. Min 3x dibagi min 3, jadi sisa x, min 12 dibagi min 3 jadi 4. Sementara tanda ketaksamaan atau tanda pertidaksamaannya berubah dari kurang dari menjadi lebih dari. Karena dibagi dengan bilangan negatif, yaitu min 3. Kita dapat x lebih dari 4. Nah, kita diminta mencari himpunan penyelesaiannya. Berarti kita tulis x-nya itu adalah yang lebih dari 4, yaitu 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Sehingga HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Ingat, 4 tidak termasuk karena tidak ada tanda sama dengan. Yang penyelesaiannya hanya x lebih dari 4, yaitu 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Sampai sini pembahasan kita mengenai tugas 2 pada bab persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Semoga dengan video pembahasan ini kalian dapat mengevaluasi jawaban kalian dan dapat lebih paham serta mengerti bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Sampai sini video pembelajaran Bapak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.